darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got all my Starbucks lovers, they'll tell you I'm insane. 'Cause you know I love the players, and you love the game. 'Cause we're young and reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Teman-teman, kami akan membuat video tentang kampus Expo yang ada di Gor Semangka. Kami dari kelas 11-2, perkenalkan nama saya Naufal Azinur Afik. Saya Cintia Srersya, saya Naila Izati Anajwa, Saya Alam Zaid. dan peran saya di sini sebagai pewawancara, dan peran saya juga sebagai pewawancara, Dan peran saya sebagai wawancara. Dan saya juga sebagai wawancara. peran saya sebagai operator, peran saya sebagai operator, Peran saya sebagai operator. Dan saya juga operator. peran saya sebagai kameramen, peran saya juga sebagai kameramen. Peran saya juga kameramen. Dan saya juga kameramen dan saya sebagai auditor. Terima kasih, saksikan ya. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat malam ya. Pagi ya Iya, gimana? dari mana ini Pak? Dari Geraha Wisata Hotel Semarang dan Effendi Haraha. Oke Pak, kami di sini ingin menanyai mengenai Menanyakan. Iya, Ya, menanyakan mengenai kampus ini ya Pak. Sebelumnya profil dari universitas ini apa ya Pak? Oke, kalau Geraha Wisata sendiri itu adalah sekolah pendidikan 1 tahun aja. Kalau yang Effendi Haraha itu 3 tahun. Jadi kalau di Geraha Wisata itu memang lebih berfokus bagi kalian-kalian yang pengen untuk kerja, yang nanti kita persiapkan untuk kerja. Tapi kalau Akademi Akuntansi Effendi Haraha itu memang yang untuk bagi kalian yang ingin lebih memahami tentang akuntansi dengan 3 tahun atau D3 seperti itu. Gantian. Kira-kira prospek kerja dari jurusan tersebut bagaimana ya Pak setelah lulus? Kalau prospeknya mau diliatin datanya bisa. By data ya aku nggak ngomongin ini ya. Untuk bapak lagi. Mungkin bisa ditujukan ke kamera. Oh bisa. Sini kamera mendekat, sini kan dekat. Untuk prospek kerjanya ya, ini bukan sombong nih ya. Tapi dari tahun ke tahun kita untuk ini kita selalu di atas 80%. Untuk mereka yang gabung di Grawis itu ini biasanya di atas 80%. Seperti itu. Jadi kalau belajar di tempat kami khususnya di Geraha Wisata, saya yang bantu untuk nyari kerja. Asal nurut. Nurutnya itu gimana? Jadi gini, kadang kan kita kan pengennya maunya sendiri. Tapi kalau di tempat kami mencoba untuk kalian tuh sesuai dengan standar kami, sesuai dengan apa yang diminta oleh mitra kami. Jadi saat kamu sudah memenuhi itu, jadi untuk masukin ke hotel-hotel lebih gampang. Itu berarti rata-rata kerjanya di hotel ya Pak atau bagaimana? Iya, kan sekolah perhotelan, guys. Jadi bisa di hotel, bisa di resto bintang 5. Kebetulan untuk yang kerja saat ini paling jauh di Doha sih. Itu di mana Pak? Doha, Qatar. Qatar. Oh, di luar negeri ya Pak, sampai mancanegara berarti. Tadi kan Bapak menyebutkan D3. Yes. Saya masih belum paham apa itu perbedaan D3, D4 dan S1. Kira-kira bagaimana itu Pak? Kalau D3 itu lebih ke ahli madya. Ahli madya itu adalah di atasnya di bawahnya S1. Kalau D3 kita mendapatkan ijazah. Jadi itu. D3 itu pendidikannya 3 tahun. Kalau D4 itu sama dengan S1 yang pendidikannya bisa 4 tahun atau lebih tergantung orangnya. Kalau mau cepat selesai ya selesai, itu aja. Perbedaannya di situ. Kita tapi lebih jangan pegang apa itu? Namplek loh sukanya. Ya, jadi lebih seperti itu sih perbedaannya. Berarti D4 dan S1 itu sama saja Pak? Selebihnya sama, cuman bedanya biasanya kalau D4 itu biasanya istilahnya adalah politeknik atau institut. Jadi seperti itu. Kalau universitas biasanya langsung S1. Sebetulnya gini sih, bukan masalah S1 atau S2 dan sebagainya. Sebetulnya balik lagi pada diri kita sendiri. Kita mau belajar tuh apa? Kalau belajar kita hanya untuk ngejar titel, ya monggo terserah. Tapi kalau belajarnya memang benar kita dalami, benar-benar kita nggak asal pilih jurusan, nggak asal kita kuliah, tapi ya ini kita harus
Semisal gini deh, kalian belajar di sini, kan pasti ada tujuannya kan? Ya kalau nggak ada tujuannya percuma, mending nggak usah sekolah. Kalau aku gitu, lebih ke mindsetnya ke anak-anak seperti itu. Jadi di tempat kami sebisa mungkin bukan hanya sekedar belajar, tapi benar-benar diserap ilmunya. Seperti itu. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Enggak mau. Oke, jangan lupa follow Selamat saya. siang Bapak. Masih pagi. Iya Pak. Maju salah satu ya Pak, pegang aja. Oke, selamat Iya. pagi, Mbak. Selamat pagi. Oke, bisa perkenalkan namanya siapa? Namaku Novi dari Sugio Pranoto Catholic University. Ini dengan siapa? Oh, nama saya Alam Suzahar. Oke, Alam panggilannya. Iya. Oke. Oke, untuk pertanyaan pertama adalah profil tentang fakultas yang ada di universitas. Oke, kalau profil tentang fakultas kayaknya banyak banget ya. Karena SU ini tuh kita punya 10 prodi dan 31 program studi gitu Kak. Jadi banyak banget. Ya dimana itu bisa kalian sesuaikan. Kita ada dari kesehatan, ada hukum komunikasi, ekonomi bisnis, terus ada arsitektur buat desainnya, bahasa, ilmu komputer juga ada gitu. Jadi banyak banget. Nah, Sugio Pranoto Catholic University ini sendiri itu tuh terkenal sama yang namanya tagline-nya apa nih coba? Joyful Campus gitu. Nih ada di depannya ini kan. Nih, we are Joyful Campus. Nah, Joyful Campusnya ini tuh artinya apa sih? Joyful Campus ini artinya adalah setiap mahasiswa di SU itu terkait pembelajaran, terus kayak untuk kegiatannya tuh selalu joyful Kak, selalu menyenangkan. Iya kan? Karena kita selalu ada juga yang namanya alumni mengajar. Kemudian kalian di S1 ini kalian nggak cuma belajar teori, tapi juga praktek lapangan gitu. Kemudian jurusan apa yang paling diunggulkan di universitas ini? Oke, sebenarnya banyak ya Kak ya, karena kan kampus kita juga sudah terakreditasi unggul ya kan. Kita ada yang unggul tuh kita ada jurusan arsitektur desain, hukum komunikasi, ekonomi bisnis dari manajemen akuntansi, kemudian ada teknologi pangan, kemudian ada psikologi yang paling favorit gitu. Bagaimana prospek kerja dari jurusan yang diunggulkan tadi arsitektur itu bagaimana? Oke, kalau dari arsitekturnya itu sendiri kita tuh udah banyak kerjasama Kak sama perusahaan-perusahaan swasta maupun sama lembaga-lembaga pemerintahan. Jadi pun ketika kalian magang, terus nanti kalian mau kerja selesai, kalian kuliah itu tuh kalian nggak bingung gitu loh, karena dari awal kalian tuh udah diarahin. Jadi nanti kalau kalian udah mau lulus dari SU, kita tuh ada pelatihan bikin CV, terus pelatihan wawancara. Kita juga ada yang namanya career fair, di mana career fair-nya ini tuh cuma khusus untuk mahasiswa SU aja gitu. Jadi dari lembaga pemerintahan juga dari perusahaan-perusahaan swasta itu dia akan ke SU untuk cari memang mahasiswa dan mahasiswa SU gitu. Berarti setelah lulus itu udah siap kerja berarti? Benar, kita cuma dari masa lulus itu sampai kerja kita cuma cukup punya waktu tunggu itu 1 bulan 7 hari kalau di SU. Itu udah termasuknya bagus banget kalau dari Dikti gitu. Ya kalau mau masuk di universitasnya ini, apakah ada beasiswa gitu? Ada banyak banget beasiswanya nih Kak. Ada yang dari akademik, olahraga, kemudian ada Laudato Si, anak guru, KIPKA pun bahkan di kita bisa juga gitu. Ini cuma beasiswa masuknya aja. Ketika kalian nanti jadi mahasiswa aktif masih banyak banget beasiswa yang bisa di-apply gitu. Jadi dari biaya yang kalian dapetin di awal ini, kalian masih bisa dapat potongan. Kalau nanti kalian jadi mahasiswa aktif, berprestasi bagus, kalian masih bisa dapat potongan gitu. Mungkin itu saja yang ditanyakan. Terima kasih banyak ya Kak. Selamat siang. Halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang. Kira-kira kakaknya dari universitas mana dan namanya siapa ya Kak? Oke, perkenalkan aku Zila, aku dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng. Aku S1 akuntansi semester 3. Kalau kamu siapa namanya? Kalau aku Cintia dari kelas 11-2. Hari ini izin diwawancara ya Kak? Boleh, silakan. Yeah. Kira-kira profil dari universitas ini dan jurusannya itu ada apa aja Kak? Untuk jurusannya langsung aja ya. Untuk jurusannya itu ada S1 akuntansi, terus ada S1 manajemen, ada S2 manajemen. Terus ada nanti untuk 2025 kita dari sekolah tinggi itu mau berubah ke universitas. Jadi kita nambah 3 jurusan lagi. Yang pertama ada S1 Data Science, terus ada S1 Informatika sama S1 Sistem Informasi. Kira-kira jurusan apa yang paling diunggulkan di universitas ini?
Kalau setahu aku sih di S1 manajemen ya, karena udah terakreditasi A dan peminatnya juga banyak banget di manajemen itu. Selanjutnya Kak, saya izin bertanya, untuk prospek kerja setelah kelulusan dari universitas itu bagaimana? Seperti persentasenya? Oke, untuk prospek kerjanya menurut aku cukup luas sih, karena kita kan di bidang ekonomi, di mana perusahaan dan instansi itu pasti membutuhkan seorang yang paham ekonomi. Ada yang akuntan, terus ada yang pebisnis gitu kan. Terus juga untuk lulusan 20 terbaik dari kampus aku itu nanti bisa direkrut sama Bank BPD Jateng, di mana nanti ada seleksi-seleksi tertentu gitu. Ada lagi? Mungkin ada bisa diberikan contoh kira-kira siapa saja lulusan terbaik di universitas itu Kak yang udah keterima di sana? Oh iya, aku ada contoh ini angkatan 2019 itu ada Kak Yuda. Kak Yuda itu diterima, dia kan lulusan terbaik jurusan akuntansi ya. Terus dia diterima di Bank Jateng bagian perpajakan. Iya. Keren banget sih. Kalau gitu terima kasih ya Kak sudah mau diwawancarai. Selamat siang, semoga harinya menyenangkan. Kamu juga ya? Iya, terima kasih. Iya, ini aku bagi brosur. Oh iya, terima kasih Kak. Selamat siang Kak. Iya, siang. Boleh perkenalan dulu dari universitas mana ya Kak? Perkenalan dulu ya, nama saya. Iya. Nama saya Muhammad Samsul Farid, biasanya dipanggil Kak Sam. Itu saya dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Prodi apa Kak kalau boleh tahu? Untuk saya sendiri ambil prodi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Profil mengenai universitas ini ada prodi apa aja di universitasnya? Nah, untuk profil sendiri, kalau dilihat dari hektiknya, latar belakangnya universitas kami itu salah satu universitas yang didirikan oleh cendekiawan muda, yang mana cendekiawan tersebut itu masih dalam naungan pesantren, pondok pesantren. Jadi nggak menutup kemungkinan universitas kami itu masih di bawah naungan pondok pesantren seperti itu. Untuk kayak fakultas dan prodi itu fakultas sendiri ada 4, ada fakultas ekonomi dan bisnis, ada fakultas teknik, ada fakultas tarbiyah dan keguruan, juga ada ilmu kesehatan seperti itu. Prodi-prodinya juga ada 16 dan itu di beberapa fakultas yang 4 tadi seperti itu. Jadi prospek kerja dari lulusan Universitas Alma-Ata ini bagaimana? Untuk prospek kerjanya sendiri, dan itu sangat menjamin dan sangat mungkin bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, yang bagus. Nah, karena kenapa saya mengatakan hal itu? Karena dari saya pribadi, ya salah satu mahasiswanya ya, dan saya juga masih semester 3, saya udah ngerasain kalau emang ini berarti universitas ini sangat menjamin pekerjaanku ketika aku udah lulus. Kenapa? Karena alasannya saya dari semester 1, semester awal itu udah dididik untuk mahasiswa itu harus berpengalaman dalam hal apapun, pekerjaan, praktek lapangan, penelitian dan lain sebagainya. Kenapa? Karena untuk pekerjaan sekarang itu yang ditanyakan bukan cuma karena kamu lulusan negeri atau swasta, kamu lulusan mana. Misal kayak kampus yang terkenal di Indonesia, UI, Universitas Indonesia, itu kan bagus. Ya, sekarang yang ditanyakan itu pengalamanmu apa aja. Nah, itu yang paling dipertimbangkan. Seperti Jadi di universitas ini dapat pengalaman yang banyak gitu ya. banyak sekali. Soalnya langsung praktek kerja lapangan dari semester-semester awal. Seperti itu. Soalnya karena kalau dilihat dari dosen-dosennya, semisal kalau di dosen FEB, rata-rata dosennya itu udah pernah gendel beberapa pabrik besar. Kalau di ilmu kesehatan itu udah praktek langsung di rumah sakit di Yogyakarta seperti itu dan lain sebagainya. Jadi dari banyaknya prodi itu lulusan terbaik itu dari prodi apa? Untuk lulusan terbaik itu sama rata sih Kak. Ada juga kayak yang dari Fikes itu nanti ada yang menjadi kayak pimpinan di rumah sakit seperti itu, dari administrasi rumah sakit. Kalau di FEB bahkan sampai ada yang jadi manajer perusahaan ya, perusahaan besar. Ada juga yang dari di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu nanti ada juga yang sampai menjadi guru besar
besar perguruan ataupun juga guru besar di sekolah-sekolahan. Jadi kalau kuliah di sini itu udah terjamin banget pekerjaannya ya. Iya, terjamin, sangat terjamin banget. Pokok intinya satu, kalau udah nginjak di lingkungan kampus itu yang harus menjadi landasan, maksudnya menjadi dasar itu satu. Maksudnya kita kuliah, kita ngampus itu tujuannya apa? Serius, iya. Serius dan terbuka. Soalnya serius cuma di bidang akademik aja itu nggak cukup, harus juga di non akademik seperti itu. Dan itu sangat menjamin sekali prospek kedepannya. Dan itu udah dilatih sejak di semester awal seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih. Iya, Selamat pagi Mas. Iya. Dengan Mas siapa? Saya Arbi Alfiano Pratama dari kelas 12.5. Saya Faisal Wicaksana Adi dari kelas 12.5. Iya. Sebelumnya saya boleh meminta pesan dan kesan kalian? Boleh, Pak. Oh iya. Kira-kira pengalaman apa saja sih yang kalian dapatkan setelah mengikuti kampus Expo ini? Pengalaman dari mengikuti kampus ini yaitu kami dapat mengetahui kampus-kampus yang belum kita ketahui. Karena kita kan sebelumnya pasti akan mengetahui yang negeri-negeri saja. Nah, ini di sini kan ada banyak swasta juga yang belum kita ketahui dan kita dapat pembelajaran dari sini ya. Dari jurusan-jurusan juga yang belum kita ketahui dan banyak teman juga dan kakak-kakak yang sangat humble di sini ya. Oh iya, kira-kira nasihat apa atau pesan apa yang bisa diberikan ke adik kelas kalau nanti sudah menginjak kelas 12 dan mengikuti kampus Expo ini lagi? Ya, untuk pesan adik-adik yaitu untuk lebih cermat lagi dalam memilih universitas. Kan ini banyak ya, nanti ya ditanya satu-satu atau gimana gitu kan. Ini mumpung ada kampus-kampus kesini kan boleh ditanya-tanya. Jadi kesimpulannya pada hari ini apa Mas? Kesimpulannya kan kamu masih kelas 11 ya, belajarnya lebih giat lagi biar kamu nanti bisa bisa dapat universitas yang kamu impikan dan kamu juga senang kemudiannya ya, itu aja. Iya. Terima kasih banyak. Kalau kelas 12 nilai itu sangat sulit. Itu aja ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Mas atas waktunya.